Mulai dulu sampai sekarang dalam sejarah Bani Israel memang kita itu nggak boleh ngeklaim gini, tapi memang gitu sampai sekarang perang orangnya kayak gitu, matanya memang kayak gitu. Aneh-aneh loh, orang pinter kan aneh. Sudah dikasih makanan dari surga, dia cerdas, gitu loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam ngono. Nah, gak apa-apa, timbalen ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kami, Satu Sisi Dua Dimensi. Seperti biasa, bagi rekan-rekan dan saudara-saudara serta sahabat-sahabat yang rela serta ikhlas nonton channel kami doakan semoga malam ini Anda sekalian ketika dalam keadaan sakit akan diangkat oleh Allah penyakitnya. Ketika dalam keadaan sulit akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Seperti malam biasanya kita akan bercerita. Tapi tema malam ini kita lanjutkan tentang cerita kemarin, tentang tabut. Tentang tabut atau tabut perjanjian. Alangkah baiknya sebelum kita bercerita tabut, kita bercerita Nabi Musa alaihissalam. Mereka yang beliau yang bikin tabut. Tapi kalau Musa kita gak lengkap tanpa kita bercerita tentang Nabi Harun alaihissalam. Harun adalah saudara, 3 bersaudara dari Nabi Musa. Saudara tertua namanya Maryam, nomor 2 Harun, dan ketiga Nabi Musa alaihissalam. Harun bin Imran bin Lewi bin Yakub. Beliau bertiga adalah keturunan keempat dari Nabi Yakub alaihissalam, kan gitu ya. Nabi melahirkan nabi lagi kan gitu dari bangsa Israel. Seperti dalam doa, ini penyebabnya kan dari asbabun nuzulnya kan dari doa Nabi Musa alaihissalam. Dalam perjuangannya untuk membebaskan bangsa Israel dari jajahan kaum Kifti, dari jajahan Fir'aun, beliau berdoa yang diabadikan dalam surat Toha ayat 29 sampai 33. Yang kalau nggak salah gini isinya, Robbis rohli sodri wa sirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, lapangkanlah untukku dadaku, mudahkanlah untukku urusanku, dan lepaskanlah kekakuan dari lidahku supaya mereka mengerti perkataanku. Dan ada tambahnya lagi, dan jadikanlah dari saudaraku Harun untuk menemani beliau menyampaikan wahyu. Soalnya dalam cerita kemarin kan kita muat gini kan, Nabi Allah kecil dikasih arang sama di arang panas, bara api panas sama dikasih roti. Tapi Nabi Allah Musa yang dipilih arang, akhirnya lidahnya kaku. Nabi Musa meskipun beliau dikasih gelar kalimum, bos, ibarat satu-satunya nabi yang ada di muka bumi ini yang dianugerahi bisa berbicara langsung dengan Allah, tapi dengan orang gak jelas, dengan Allah jelas. Itu ya, ini menunjukkan untuk kita lah, ibaratnya untuk orang-orang sekarang. Kalau ada orang ibaratnya kan ngomong gak jelas atau gimana, kemungkinan mereka ya tetap ada kelebihan lah, kayak gitu. Jadi Allah di balik kekurangan tetap ada kelebihan. Akhirnya dengan doa itu Allah mengangkat Harun menjadi nabi. Kalau Furqan, Nabi Harun kan gitu. Jadi untuk teman berdakwah, sepulangnya dari Nabi Su'aib, kan beliau kan diangkat jadi menantu Nabi Su'aib. Beliau pulang ke rumah, ketemu keluarga, dan ketemulah dengan kakaknya Harun. Setelah itu Harun diajak untuk membebaskan bangsa Israel yang dijajah oleh suku Kifti Mesir itu. Jadi dengan diplomasi, Nabi Harun ini memang dianugerahi oleh Allah itu, beliau pintar dalam berkomunikasi, sangat cerdas, pandai dalam berkomunikasi. Beliau fasih dalam menyampaikan suatu ajaran kan gitu tuh. Beliau juga dianugerahi lemah lembut, sopan santunnya yang tinggi, kayak gitu. Jadi dakwah waktu itu bukan pakai kekerasan, pakai sopan santun, pakai diplomasi kan itu. Tentunya juga dibekali dengan mukjizat. Mukjizatnya yang sangat terkenal kan mukjizat tongkat Nabi Musa kan itu tuh.
Singkat cerita begitu, ini kemarin sudah kita ceritakan di kenabian siapa? Kenabian Musa sama musuh Fir'aun kemarin kan, tuh menang, bebaslah bangsa Israel dari jajahan kaum Kifti Mesir kan gitu, jajahan Fir'aun, terbunuhnya Fir'aun, tapi mereka satu rombongan tetap dalam perjalanan dan sampailah di suatu bukit namanya perbukitan Sinai. Mereka bikin tenda dan menetap di situ, namanya Bani Israel. Isra artinya berpindah kan gitu, berpindah, melakukan perjalanan malam. Israel, Bani Israel, Bani atau suatu suku yang kerjanya pindah-pindah mulai dulu, mulai ada Israel. Itu sejarahnya nantilah kita bahas, mulai dari Yusuf alaihissalam ya kan gitu, mulai dari Nabi Yusuf itu ada nanti, ada pembahasan dari mana sih bangsa Israel berasal, itu anak turun siapa kan gitu, ada nanti pembahasannya. Jadi singkat cerita, mereka itu nyampe lah sebuah bukit Sinai sesuai dengan janji siapa Nabi Musa ke umatnya, nanti ketika kita bebas nanti akan saya mintakan ke Allah petunjuk untuk melaksanakan ibadah. Waktu itu kan belum ada ajaran apapun dari Belum Nabi ada Allah. sholat berarti. Belum ada kitab suci kayak kita sekarang kan ada Al-Quran, belum ada. Dan waktu itu memang Allah itu belum pernah menurunkan satu kitab suci pun. Yang sudah kan suhuf berupa ajaran tapi kan beda. Suhuf yang pertama kan Nabi Moses kan gitu. Jadi gini, ada perintah, berperintah ke Nabiullah Musa alaihissalam untuk bermunajat. Jadi ketika ditinggal munajat itu, ditinggal berangkat munajat ke atas gunung Sinai itu, umatnya kan dibawa semua. Beliau menunjuk Harun sebagai pengganti. Akhirnya, ojo angop ya rapopo. Akhirnya gini Din, Allah memerintahkan dia puasa. Nabi Musa itu puasa selama 30 hari sebelum menghadap Allah kan gitu. Setelah berpuasa 30 hari, maunya ketemu Allah kan gitu. Yang lama puasa beliau itu akhirnya mulutnya kan bau tadi. Ini untuk sopan santun saya mau menghadap ke Allah, maka beliau makan daun-daunan kan gitu. Ketika makan daun-daunan ditegur oleh malaikat, kenapa kamu makan daun-daunan? Padahal aku, kata malaikat-malaikat itu, lebih senang melihat orang puasa, harumnya seperti bau kasturi kan gitu. Akhirnya diperintah lagi untuk menambah puasa 10 hari. Setelah puasa 10 hari baru bisa ketemu Allah kan gitu. Dalam suatu riwayat, ketika Nabi Musa itu mendengarkan suara Allah itu, beliau pengen ketemu Allah kan gitu. Pengen ketemu Allah. Ada ayat sih memang, ketika pengen ketemu dengan zat Allah sendiri, wujud Allah, kata Allah gini, nanti sebelum Allah datang, ibaratnya ketika Allah itu datang, gunung itu hancur, bukit-bukit itu hancur, semua berhamburan, dan waktu itu pingsanlah Nabi Musa. Akhirnya ketika dalam sadarnya Nabi Musa itu bertobat. Sebenarnya kesalahan besar, beliau ingin ketemu, sudah dianugerahi bisa bicara langsung dengan Allah, masih ingin ketemu wujud Allah kan gitu. Singkat cerita, beliau dikasih tuntunan sama Allah kan, selama di Gunung Sinai dikasih tuntunan berupa 10 perintah Allah di zaman itu yang dinamakan kitab Taurat, dan yang disimpan dalam kotak itu, di kemudian hari disimpan dalam kotak. Ya kita kembali lagi ke Nabi Allah Harun. Biarkan ibaratnya Nabi Musa saat ini lagi sibuk ibaratnya digembleng bermunajat ke Allah gitu. Setelah ditinggal, ada orang Yahudi, orang Yahudi, orang bengkel. Ini Musa kok lama? Padahal suatu riwayat yang diceritakan dalam Al-Quran itu ditinggal cuma 40 hari kan gitu. Lama nggak pulang-pulang.
Jadi kita harus nunjuk di antara kita semua kan gitu, di antara kalian semua itu untuk menjadi ketua kita kan gitu tuh. Ketika itu mereka berdoa di orang-orang terpilih di itu ya yang dianggap tua, sekitar ada orang 7 atau berapa itu ngumpul pakai tongkat. Nah, nanti siapa tongkatnya yang ada kejadian aneh, maka tongkat itu yang pegang tongkat itu nanti jadi ketua kita kan gitu. Setelah berdiri dan munajat, ternyata dari ketujuh orang itu tongkat Nabi Harun lah yang ditumbuhi daun-daunan. Tumbuh daun seketika itu juga daun dan bunga yang bermekaran. Akhirnya alhamdulillah kata para kaum Bani Israel itu inilah itu ibarat wakil dari Nabi Musa kan gitu. Nah, dengan kerendahan hati beliau, Nabi Harun bilang, gini, aku terpilih bukan karena kepintaranku, bukan karena kehebatanku, tapi karena Allah yang berkehendak kan gitu. Ya udah, lama kelamaan gini, ada tokoh namanya orang Israel itu aneh, dikasih waktu sebelum ditinggal Nabi Musa ke gunung itu minta makanan ya diturunkan apa mana sama salwa itu kan, terus minta gurun itu menjadi apa namanya menjadi tempat pertanian, minta hujan. Musa memintakan ya hujan waktu itu. Tapi namanya orang Israel dari dulu itu orangnya repot. Selalu sifat orang Israel itu selalu nggak mau terima yang Allah berikan. Dikasih ini makanan dari surga kurang lagi. Minta air hujan dikasih, akhirnya gini, minta air hujan. Ada perintah lagi waktu itu Nabi Musa menancapkan tongkatnya ke batu-batu. Ada sebatu 9 mata air yang bersumber dari dalam tanah itu untuk kaum apa namanya kaum Israel. Itu Israel ada 9 suku lagi, untuk per suku-suku itu ada, itu masih kurang. Singkat cerita, namanya orang apa namanya orang yang dipilih mohon maaf teman-teman, sponsor. Tadinya bagaimana Din? Ngobrolannya sampai itu kaum Bani Israel minta hujan bersuku-suku. Ini kasihan ujiannya Nabi Allah Harun itu sangat berat memang. Beliau itu dengan kerendahan hati, lemah lembut. Waktu itu ada lagi ulah dari Bani Israel itu. Dari Bani Israel ibaratnya ini Musa nggak datang-datang. Terus kita ini apa yang kita sembah? Katanya Musa membawa kitab suci, kita nggak bisa ibadah, alasannya gitu. Tuhan kita itu sebenarnya siapa kan gitu. Ada yang ngaco namanya Samiri yang dijelaskan dalam Al-Quran. Bikin sapi dari emas. Jadi bahannya dari emas orang Yahudi itu perhiasan ibu-ibu dikumpul Samiri kan pintar kayak sekarang itu pandai dicetak jadi anak sapi jadi emas itu disembah satu persatu orang Bani Israel disuruh nyembah itu sama Samiri. Ini Tuhan Musa nggak datang-datang, kita nyembah sapi aja kan gitu. Wah, tiap hari dia nyembah sapi, murtad lagi. Diingatkan sama Nabi Harun, kalah Nabi Harun dengan kepintaran kalah, berengkel gitu loh. Akhirnya ya udah Nabi Harun itu sedih banget. Saya diamanai oleh saudara saya untuk mengarahkan orang ini, bukan mengarahkan biar nggak keluar dari konsep ketauhidan, nggak keluar dari persembahan ke Allah. Kenapa orang ini bikin masalah lagi gitu loh. Sedihnya nggak karuan beliau itu. Singkat cerita, sampai 40 hari tiba, Nabi Musa itu turun. Tahu umatnya sudah nyembah sapi. Ngamuk Nabi Musa itu. Hai kaum-kaum yang bodoh, apa kamu nggak ingat siapa yang menyelamatkan kamu dari jajahan Firaun, dari jajahan siapa yang menenggelamkan Firaun di Laut Merah? Ngamuk ibaratnya Nabi Musa. Mulai dulu sampai sekarang dalam sejarah Bani Israel memang kita itu nggak boleh ngeklaim gini, kita memang gitu sampai sekarang perang mau orangnya kayak gitu, wataknya memang kayak gitu.
Aneh-aneh loh, orang pinter aneh-aneh. Sudah dikasih makanan dari surga, dia cerdas. Itu loh. Singkat cerita gini, di apa ya, dari perjuangan Nabi Harun, suka dukanya beliau menemani saudaranya dalam berdakwah, sampai pada akhirnya dalam dakwanya itu beliau meninggal dalam suatu gunung. Itu sedih banget. Nabi Musa alaihissalam tuh melihat saudaranya meninggal. Jadi yang duluan meninggal itu Nabi Harun alaihissalam gitu. Wah, nggak banyak sih cerita-cerita dalam Quran, sedikit yang nyebut tentang kenabian Harun. Padahal Nabi Harun beliau sangat berperan. Jadi gini, hikmah yang bisa kita ambil ya, hati-hati berarti kita sama orang-orang sufi. Kita nggak tahu orang-orang sufi sebenarnya. Dua orang sufi, dua orang yang dekat dengan Allah itu banyak yang diterima. Buktinya satu lah. Ini nggak nabi, seharusnya kan nggak dijadikan nabi sama Allah, berhubung ada yang minta kan gitu. Saudaranya minta, ya Allah, Musa jadikanlah saudaraku menemanku, dia angkat seketika itu juga. Sama halnya ketika sampean punya saudara, Musa teman, punya guru. Kita orang yang dekat dengan Allah sebenarnya untuk hari ini kita nggak tahu tadi siapa yang dekat, siapa yang dekat. Jangan gampang meremehkan. Kemungkinan dengan dua-dua orang-orang itu, meskipun orang itu kelihatannya nggak kelihatan, nggak berada atau apa, tapi dengan doanya kita memperoleh kesuksesan. Itu loh, kita memperoleh kesuksesan fitunya wal akhirah ya. Sudah ya, untuk Kanjeng Nabi Harun, ngapunten kurang lebih ini ya. Cukup dari kami akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.